Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalender liturgi Gereja Katolik pada bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menjadikannya sebagai sebuah pesta kanak-kanak. Jadi kanak-kanak suci itu diangkat oleh gereja sebagai martir suci. Jadi mereka dibunuh sebab keberingasan Herodes yang tak ingin mau ada orang lain yang bisa menandinginya atau menyaingi posisinya sebagai raja pada waktu itu. Ketika orang-orang Majus datang dari timur dan singgah di tempat Herodes, mereka menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke Yerusalem, hendak pergi ke Betlehem, sebab ada bintang yang memberitahukan mereka bahwa ada raja baru yang dilahirkan pada malam itu, sehingga mereka mau pergi mengunjungi tempat itu. Nah, informasi itu tentu merupakan sebuah informasi problematis bagi Herodes yang mempunyai ambisi untuk terus berkuasa sampai dia mati. Dengan demikian, dia tak mengingini ada orang lain yang menjadi raja menggantikan dirinya. Dan karena itu dia menyuruh orang-orang Majus itu ketika mereka sudah kembali dari tempat mereka mengunjungi bayi itu, sekiranya mereka memberikan informasi kepada Herodes supaya Herodes juga pergi ke sana. Tetapi dalam kenyataannya, karena diingatkan dalam mimpi, orang-orang Majus itu kembali melalui jalan lain ke tempat asalnya. Nah, di sini tentu setelah Herodes mendengar informasi itu bahwa Herodes itu diperdaya oleh orang-orang Majus, dia sangat marah, lalu melampiaskan kemarahannya dengan memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh anak-anak di Betlehem yang berumur 0 sampai 2 tahun. Jadi anak-anak ini tidak bersalah. Jadi mereka itu menjadi korban keberingasan manusia, keberingasan seorang penguasa yang lalim, seorang penguasa yang tak mempunyai hati, ya, atau tidak menghargai nilai hidup itu. Jadi pengorbanan anak-anak ini untuk menyelamatkan Yesus. Jadi dalam arti itu anak-anak itu sudah mati sebagai martir suci demi menyelamatkan Sang Juru Selamat yang telah lahir pada malam itu. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, lalu setelah diingatkan dalam mimpi, Yusuf bersama Maria menyingkir ke Mesir, ya. Dan mereka tinggal di Mesir, dikatakan dalam Injil, sampai Herodes itu mati.
Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tentu ini merupakan sebuah peristiwa sedih ya, di mana anak-anak yang tidak bersalah itu menjadi kurban. Mereka dibunuh sedemikian rupa yang sebenarnya mereka itu masih mempunyai masa depan yang panjang, atau mereka itu masih dalam bimbingan orang tuanya, dalam cinta orang tua mereka. Mereka itu masih dalam keadaan tak tahu apa-apa, tetapi mereka menjadi kurban keberingasan manusia. Pengorbanan mereka dihargai oleh Tuhan sendiri, dan dalam gereja mereka itu diangkat sebagai martir-martir suci. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman ini tentu merupakan sebuah pengalaman yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ambisi akan kekuasaan tak mampu mengontrol diri kita kalau kita tidak mempunyai kesadaran iman yang dalam akan arti nilai hidup. Anak-anak itu dikurbankan karena manusia yang telah tergerus kesadaran imannya akan nilai hidup yang diciptakan oleh Tuhan, atau hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk dipertahankan, untuk dirawat sedemikian rupa. Kalau kita berada pada posisi itu, tentu kita tak mempunyai hati, kita membunuh, kita melakukan tindakan-tindakan anarkis sesuai dengan kemauan kita. Setiap orang yang menjadi penghalang ambisi kita itu dianggap musuh dan perlu dihabisi. Fenomena seperti itu bisa saja terjadi dalam kehidupan di sekitar kita, maupun di tengah kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Ada begitu banyak orang karena ambisinya yang dalam, karena ambisinya begitu kuat untuk berkuasa, jadi dia berani melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial atau nilai-nilai hidup, nilai-nilai kebersamaan, nilai perdamaian, persaudaraan. Yang terpenting bagi dia adalah kekuasaan itu bisa dia raih. Tentu dalam posisi seperti ini kita memahami bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesadaran akan nilai kebersamaan, akan nilai kemanusiaan, dan tentu juga yang akhirnya adalah tak mampu menghayati pesan moral dari agama masing-masing dalam kehidupan. Dia dikuasai oleh ambisi kekuasaannya yang sebenarnya itu adalah gerakan dari roh iblis, atau gerakan dari roh-roh lain yang tidak menggambarkan adanya gerakan atau adanya karya Allah di sana. Kita sebagai orang-orang yang waras tentu tak mengingini hal itu. Oleh karena itu, pengalaman anak-anak di Bethlehem yang dibunuh itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ambisi itu tak mampu memecahkan persoalan, atau ambisi untuk berkuasa itu dengan melakukan tindakan anarkis itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Herodes tidak memahami dengan baik tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, sebab memang dia itu dalam hidupnya, dalam dirinya itu hanya dikuasai oleh ambisi atas kekuasaan itu. Mending kita mengambil jiwa sebagai gembala dan para majus itu. Ya, meskipun orang-orang sederhana, para gembala itu bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan, dan orang-orang majus itu datang untuk menjumpai bayi Tuhan, dan mereka pun bersuka cita daripada kita mengenakan jiwa Herodes yang senantiasa berkuasa, berambisi untuk berkuasa, tetapi tidak memperhatikan nilai-nilai penting, nilai-nilai luhur di balik atau di tengah, di sekitar kehidupannya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini juga mengingatkan kita akan pengorbanan demi Tuhan. Kita beriman, percaya teguh kepada Dia, dan oleh karena itu kekuatan kita yang paling penting dalam iman ini adalah tetap bersatu dengan Dia, mencintai Dia dengan sepenuh hati kita, pikiran maupun dalam tindakan kita. Dengan demikian, di sana kita sungguh menghargai arti nilai hidup, nilai kebersamaan,
nilai perdamaian, nilai persaudaraan, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.